Nah, sekarang kita ke sub soal yang kedua. Jadi sub soal yang kedua kita diminta untuk menyatakan fnx dikurang fn-1x dibagi a pangkat n dalam a, b, x, dan n. Nah, dari sub soal sebelumnya kan kita udah dapat bahwa fnx itu dapat kita tulis sebagai a pangkat n kali x ditambah b dikali notasi sigma dari i sama dengan 0 sampai n-1 untuk a pangkat i gitu. Nah, sekarang kita diminta untuk substitusi fn yang udah kita dapat ke dalam sini gitu. Nah, berarti kita tulis dulu di sini fnx dikurang f n-1x dibagi a pangkat n. Nah, kita substitusi fnx itu dari sini yang udah kita dapat. Berarti a pangkat n kali x tambah b kali notasi sigma i sama dengan 0 n-1 a pangkat i. Nah, kemudian kita juga substitusi untuk fn-1. Nah, berarti tiap n di sini tinggal kita ganti aja sama min 1. Berarti min a pangkat n-1 kali x dikurang b kali notasi sigma dari i sama dengan 0 sampai n-2. n-2 karena di sini n diganti sama n-1. Berarti n-1 kurang 1 n-2 untuk a pangkat i. Lalu kita bagi dia sama a pangkat n. Nah, sekarang fokus utama kita adalah kita pengen ada a pangkat n di sebagai faktor di pembilangnya ini. Biar nanti pengen kita habisin sama penyebutnya ini gitu. Kemudian target kedua kita adalah kita juga pengen ngilangin nih notasi sigmanya biar nggak ganggu kita gitu. Nah, sekarang kita fokusin ke a pangkat n kali x dan a pangkat n-1 kali x. Nah, untuk a pangkat n kali x, karena dia udah punya a pangkat n, berarti kita nggak usah apa-apain a pangkat n kali x. Nah, sedangkan untuk a pangkat n-1 kali x, kita pengen pecah a pangkat n-1-nya. Kita pengen pecah dia agar jadi a pangkat n kali x dibagi a gitu. Nah, kalau ingat sifat di eksponen, kalau kita punya a pangkat b, misalkan di sini min 1, nah ini kan sebenarnya kita bisa pecah dia jadi a pangkat b dikali a pangkat min 1 gitu. Sehingga dia jadinya a pangkat b dibagi a gitu. Jadi kenapa kita bisa dapat ini. Nah, kemudian terus gimana cara kita ngilangin nih notasi sigmanya ini. Nah, kalau kita perhatiin, kan yang ada di dalam notasi sigmanya ini kan udah sama kan, yaitu a pangkat i. Di sini juga a pangkat i gitu. Terus batas bawahnya juga sama, i sama dengan 0, i sama dengan 0. Namun, perbedaan adalah di batas atasnya. Kalau yang kita punya di sini, kita punya n-1, namun di sini kita punya n-2. Nah, agar notasi sigmanya hilang, maka kita harus samain dia jadi sama-sama n-1 atau sama-sama n-2. Nah, di sini gue mau ubah yang sebelah kiri ini dia batas atasnya jadi n-2. Caranya adalah kita lepas aja untuk i sama dengan n-1. Kalau kita lepas, maka di sini kita bakal punya b dikali a pangkat n-1 gitu. Sebagai suku n-1. Nah, kalau kita lepas, otomatis notasi sigma yang ada di sebelah kiri ini bakal berubah jadi b kali sigma i sama dengan 0 sampai n-2 gitu. Jadi udah bukan n-1 lagi karena n-1-nya udah kita lepas di sini. Nah, dari a pangkat i yang akan kita kurang sama b sigma i sama dengan 0 sampai n-2 a pangkat i gitu. Jadi nilai yang sama. Sehingga ini bisa kita eliminasi gitu. Nah, kemudian ini kita akan bagi sama a pangkat n. Nah, sekarang kan ini bakal habisan. Jadi kita bisa eliminasi dia. Kemudian sini kita punya a pangkat n kali x dikurang a pangkat n kali x dibagi a.
ditambah B kali A pangkat N min 1. Nah, A pangkat N min 1 yang ada di sini itu juga kita bisa ubah dia jadi A pangkat N bagi A juga gitu. Nah, sehingga tiap suku yang ada di pembilang ini otomatis punya faktor A pangkat N kan. Berarti kita bisa tulis ulang pembilangnya jadi A pangkat N dikali X dikurang X per A ditambah B per A gitu. Kita bagi sama A pangkat N yang bisa kita eliminasi gitu. Sehingga di sini kita bakal punya X min X per A tambah B per A gitu. Yang ini bisa kita tulis ulang dia sebagai A min 1 kali X tambah B per A gitu. Jadi ternyata Fn X dikurang Fn min 1X dibagi A pangkat N dapat kita tulis ulang sebagai A min 1 kali X tambah B per A. Yang ternyata tidak mengandung nilai N gitu. Hanya A, B, dan X gitu. Jadi dia hanya berupa konstanta gitu.